Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita dapat berjumpa kembali berbincang-bincang dalam podcast Sukri and the Gang. Nah, di sini pada kesempatan kali ini kita akan membahas seputar dunia jurnalistik, khususnya dalam rangka pembahasan kode etik jurnalistik. Tapi saya tidak sendiri, di hadapan saya sudah ada Bang Sukri. Apa kabar, Bang? Kabar baik. Nah, Bang Sukri ini merupakan founder atau CEO MSI Group, sekaligus senior dari di dunia wartawan. Beliau sudah menekuni dunia wartawan sekitar 20 tahun. Jadi kita pada perbincangan kali ini menemukan tempat atau orang yang pas. Nah gini Bang, membahas sensasionalisme dalam dunia wartawan, di mana berita yang tayang itu tidak hanya mencakup pihak-pihak yang pro, pasti ada kontranya dan itu pasti berdampak. Nah, bagaimana Bang Sukri ini melihat dampak sensasionalisme ini atau berita yang dilebih-lebihkan terhadap pembaca dan jurnalis tersebut? Oke. Nah, ini yang harus kita sama-sama menyadari dan kita harus menjaga jangan sampai marwah media rusak gara-gara hanya oknum atau wartawan yang tidak tahu kode etik jurnalistik. Ini yang harus dipahami. Pertama, kita harus benar-benar valid ya data. Seandainya narasumber, kalau kita itu berita sudah muncul di publik, itu tidak bisa ditarik. Dan masyarakat yang public figure yang dipublikasi, dia akan merasa sudah masyarakat sudah tahu dan tersebar berita itu. Terus kita tarik. Nah ini makanya kita wartawan itu perlu kehati-hatian. Jangan sampai nanti setelah terpublis akan menjadi persoalan-persoalan baru. Makanya ada hal-hal yang harus kita jaga, trik-trik wartawan yang harus kita menghormati. Pertama, jangan sampai nanti tidak sesuai dengan apa yang kita lihat. Wartawan harus melakukan cross check data atau hal-hal narasumber yang memang benar-benar itu. Jangan secontoh narasumber melakukan pemerkosaan contoh. Itu isu, ya kan? Sementara mereka tidak melakukan hal yang dituduhkan oleh orang gitu kan. Terus wartawan, oh ini tak kemarin ada kejadian dan tetangga kasih tahu bahwa si A melakukan pemerkosaan atau si A melakukan pelecehan. Nah, hal-hal seperti ini yang harus kita jaga, jangan sampai nanti karena laporan tetangga, laporan orang yang tidak bertanggung jawab, lalu kita media langsung naik berita itu. Kalau itu naik maka kita akan celaka. Kenapa? Kita tidak melakukan cross check dan ya. Jadi kalau itu terjadi maka yang disalahkan nanti kita. Jelas wartawannya dan medianya. Kenapa kok bisa naik ke meja redaksi? Nah, itu yang kita harus menjaga kode etik. Jangan sampai terjadi gitu kan. Kalau sudah tersebar, habis. Dia sudah merasa malu, masyarakat sudah tahu yang sebenarnya mereka tidak lakukan. Nah ini harus hati-hati. Makanya kita seorang wartawan harus melakukan uji kebenaran. Jangan sampai nanti sudah naik tidak sesuai. Hanya isunya aja. Oh isu kemarin ini nih. Nah tetangga sebelah yang mempunyai sentimental dan semacamnya. Nah lalu kita di backup oleh pemberitaan. Oh ini ada kepentingan di pemberitaan itu kepada seorang figur yang tadi, mungkin figur si A ini pejabat dan semacamnya, lalu menjadi masalah. Nah harapan saya terutama kepada wartawan-wartawan muda tetap dilakukan pengkajian yang sebenar-benarnya, harus dilakukan verifikasi yang sebenar-benarnya, harus perlu mendapat informasi yang sedetail-detailnya. Jangan sampai nanti menjadi persoalan baru sehingga dengan pemberitaan itu orang dirugikan. Ini dampaknya dampak sosialnya akan berpengaruh ya kepada masyarakat, keluarga, anak-anak semacamnya. Ini yang harus kita hindari. Ya, berarti memang lebih penting mencegah daripada mengobati, itu benar ya Bang ya? Iya, jadi kita harus lebih hati-hati. Jangan sampai nanti setelah kejadian baru. Nah, ini yang tidak bisa kita benarkan. Jadi penting banget untuk memverifikasi data itu, dan sangat-sangat ditekankan kepada seluruh wartawan tuh, dimana ketika jadi di TKP itu tidak hanya menelan-nelan berita mentah-mentah ya Bang? Iya, harus wajib menelaah sebelum terbit.
Wartawan harus beberapa orang yang bisa dijadikan sampel ya, apakah benar atau tidak dan gitu. Jadi jangan sampai nanti setelah hanya ada kepentingan oknum dan semacamnya, lalu kita tidak di backup dengan finalisasi dan verifikasi kebenaran itu, maka akan kita menjadi celaka dan wartawan itu akan jadi masalah nanti. Karena bagaimanapun akan keberatan dan orang yang diberitakan akan berdampak sosial kepada masyarakat, karena nanti mungkin keluarga-keluarganya malu, anak-anaknya yang sekolah malu, oh si A si ini. Nah, ini yang kita harus hindari. Dari Bang Sukri sendiri yang memang pernah terjun ke dunia wartawan, pernah terjun juga ke lapangan, di mana kita bisa lihat bahwa media-media ini memang terkadang mengangkat berita yang menarik, sensasional. Nah, menurut Bang Sukri sendiri, apakah penting dalam sebuah berita itu ada sensasionalnya, Bang? Ya, memang itu tergantung masing-masing media. Ya, tergantung masing-masing media yang punya karakter masing-masing. Artinya itu haknya. Tetapi kalau saya tidak seperti itu. Tetap kita tanamkan kode etik ya. Karena kaidah-kaidah jurnalis itu juga harus ditanamkan. Kalau itu tidak, maka kita yang dicari sensi aja ya. Sehingga orang membaca. Memang kalau kita bicara hal-hal seperti itu, jelas membaca akan menjadi ribuan dan semacamnya. Tapi itu kan, apakah itu semata-mata itu? Tidak. Yang justru yang dirugikan orang kan, bukan hanya semata-mata kita mendapat klik ribuan orang dan semacamnya membaca, tapi di sisi lain dampaknya kepada keluarga yang bersangkutan, yang akhirnya bukan hanya sensasional aja yang menjadi daya tarik sehingga media bisa terbaca. Jangan sampai terjadi. Kita harus menjaga kode etik jurnalis dan mengutamakan kaidah-kaidah jurnalis. Ya, terima kasih Bang Sukri atas segala sharing ilmunya. Ini juga menjadi perhatian untuk media-media lain untuk memperhatikan dampak-dampaknya terhadap berita yang mereka. Terima kasih, ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.